Silakan. Silakan. Oke ya. Jadi saya menjawabnya adalah dengan memanggil DO dengan VLOOKUP gitu loh. DO-nya dipanggil ke invoice, saya bandingkan. Tapi yang jelas adalah saudara jangan langsung dibandingkan, saudara panggil dulu sehingga dia bersanding ya. Ini selalu banyak mahasiswa yang pinter-pinter itu nggak disanding, langsung aja dia kolom keterangan. Gitu. Iya sih, saudara pinter ya menggabung if dengan VLOOKUP, tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah nanti kalau saudara ketemu yang tidak sama, saudara akan dibantah ini nggak samanya dengan apa, 4 juta dengan apa gitu. Nah, kalau sekarang kan bersanding nih, kolom D dengan kolom N. Saya taruh di kolom N nilainya, kemudian dia bersanding. Nah, kalau udah begitu kan gampang, nggak sama. Seperti tadi ceritanya, saudara terbalik rupanya ya, dipanggil ke DO dan semuanya sama. Tadi saya itu yang nomor 7, Pak, tadi. Nomor 7. Oh, saya lama ya, nanti deh nomor 7. Nanti ya. Oke, ini gampang, saya pikir nggak ada masalah. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 adalah tadi diskon melanggar ketentuan. Nah, ini agak rumit nih. Diskonnya melanggar ketentuan. Diskonnya apa sih? Diskon itu adanya di daftar pelanggan. Diskon nih. Daftar pelanggan ya. Jadi apakah toko abadi ini melanggar diskonnya? Tunggu dulu, sekarang yang melanggar itu tidak sama atau lebih besar atau lebih kecil, ayo. Ayo, kita menjual ke toko abadi, ya kita dianggap salah. Ini yang dianggap salah, nih transaksi dianggap salah. Kalau diskonnya ini di transaksi itu lebih besar dari tabel, lebih kecil dari tabel, atau tidak sama dengan tabel. Dua-duanya, lebih besar salah, lebih kecil salah. Tidak sama dengan tabel, Pak. Tidak sama dengan. Enak aja. Saudara beli ini ya, saudara beli motor nih. Beli motor atau beli barang lah. Saudara telepon, halo Astra, saya mau beli motor. Ya, dari mana? Dari Stan. Waduh, pelanggan saya Stan itu. Anak-anak Stan selalu beli ke saya. Iya, silakan. Khusus buat Stan. Sebentar ya, saya buka tabel saya dulu ya. Gitu, pura-pura dia. Wah, 5%. 5%. Saya kasih 5% untuk saudara Bella. Wah, sudah senang banget dapat diskon 5% ya, Bel. Dapat transaksi terjadi dengan diskon 5%. Saudara nggak tahu tabelnya kan? Padahal di tabel itu 10%. Salahkah dia? Salahkah si salesman itu menjual dengan diskon 5%? Tidak. Enggak lah, prestasi. Prestasi, karena dia bisa menjual di bawah tabel. Ya, tabel untuk mahasiswa STAN tadi, kita kan nggak dikasih tahu. Tapi kalau dia menjual 11%, 12%, 15% diskon, jelas nih, pantesin yang beli keponakannya, pacarnya dikasih diskon gede gitu lah. Jadi salah dia. Jadi intinya yang lebih besar dong yang salah gitu ya. Nah, tolong hal-hal seperti ini memang tidak matematika ya, tapi logika akuntansi, logika berpikir yang harus kita pegang gitu. Memang soal nggak disebut sih. Yang lebih besar salah, lebih kecil enggak, gitu. Enggak. Tapi saudara harus berpikir yang salah itu yang mana? Tidak sama dengan tadi seperti saya dengar ada cowok ngomong tidak sama dengan katanya. Berarti bawah salah ke atas salah gitu. Harus tepat. Ya, enggak lah ya, enggak seperti itu. Oke, nomor 2. Jadi yang salah adalah apabila lebih besar dari ketentuan. Jadi kita harus pasang di sini adalah di data diskon itu di data DO ya kalau nggak salah ya, ada diskon ya. Mana diskon? A, B, C, D, E, F, G.
Di mana sih diskon? Di invoice, Pak. Di invoice. Yes, di invoice ada kolom E. Udah semuanya ditutup, kolom E kita buka, kita tanya di tabelnya. Ini jadi dengan modal kolom C kita panggil cari pelanggannya siapa, kan sudah dapat ya pelanggannya siapa. Dari pelanggan kita cari diskonnya. Diskon dalam tabel. Jadi kita dapat pelanggannya, diskon dalam tabel ini adalah sama kolom keempat, kalau kode pelanggan kolom kedua. Udah jajar nih, kolom E dan kolom M kita perbandingkan. Ingat, yang salah adalah yang kalau transaksi melebihi tabel. Kalau transaksi melebihi tabel. Nah, jangan terjebak di situ. Simpel sih, tetapi ini yang logika akuntansi ya, logika bisnis yang menjadi andalan soal ini gitu ya. Jebakan ya kayak gini, apa namanya, sering menjadi apa namanya ya poin yang mudah tapi menjadi salah gitu loh kalau di apa namanya di ujian. Tapi kalau saudara sudah bekerja nanti saudara sudah paham itu. Saudara sudah paham. Sudah terbiasa ya dengan dunia bisnis. Sekarang masih di kelas sekolah. Kenapa Siska? Rambutmu Siska, main rambut aja. Oke. Nomor 3. Soal nomor 3 nih gampang. Kalau udah 1 kali, 2 kali lebih, cek double, cek triple, lah itu mah udah pasti count if jawabannya. Betul nggak count if? Ntar dulu, ada cara lain kan? Caranya adalah count if. Nih count if, saudara sudah belajar. Count if, soal nomor 3. Ini saya buka. Rumus yang paling atas, biasa. Count if lebih besar dari 1 ya yang dicari. Ya, jangan lama-lama. Ini kan sebagian kecil aja yang nggak bisa ya. Supaya kita cepat. Oke, yang berikutnya jawaban nomor 3 ini dengan apa? Dengan pivot. Jauh lebih mudah dengan pivot. Ya, kita tarik pivot. Ya. Taruh di mana? Taruh di ya, nomor invoice yang kita cari, taruh di rows dan juga taruh di values. Nomor invoice ini diletakkan di 2 tempat. Jangan ngitung langsung. Tuh. Ya. 008 itu 2 kali. 18 3 kali. 053 2 kali. 062 3 kali. Jadi ini adalah data. Pak, 2 kali itu apa saja? Double klik aja kalau saudara ingin menjawab. 0 ya ini Pak, yang 3 ini Pak, 18 itu 3 kali Pak. Saya ingin tahu Pak, berapa aja? Udah saudara klik angka 3 ini, diklik-klik 2 kali ya, klik-klik.
Oh, macet punya saya. Tapi bisa kalau saudara kalau baru narik pasti bisa. Itu pembuktian VPOT ya. VPOT itu dibuktikan dengan double klik. Saya juga kalau membuktikan ujian saudara jawab dengan VPOT atau enggak, pertama kali saya tampilkan ini ya, field ini muncul enggak nih? Atau kadang-kadang saya double klik aja, klik-klik. Oh ya VPOT gitu. Itu hebatnya VPOT ya, bisa dibuktikan dengan double klik. Setiap angka dari VPOT itu bisa dibuktikan perhitungannya dengan mendouble klik angka tersebut. Angka yang di dalam values ya, angka yang di dalam values ini. Bener kan? Gampang kan? Tidak susah. Nomor 4. Ini kalau yang lompat, saudara harus bikin daftar lengkap dulu. Ya, invoice-nya tidak tercatat. Yang tercermin dengan data yang lompat, invoice-nya. Udah satu-satunya cara adalah membuat nomor invoice lengkap. Di samping sandingkan dengan nomor invoice dari transaksi, saudara bikin tuh invoice lengkap. Bikinlah. Terus bagaimana cara bikinnya? Field series ya. Selalu tuh data field series. Ayo. Udah saudara tulis di kertas. Saya harus belajar mempergunakan field series. Saya harus latihan field series. Ya, field series bisa lompat 1-1, bisa lompat 3. Wah, segala macam field series itu bermanfaat banget. Saya kemarin mengikuti satu diskusi tentang pemakaian Excel untuk audit. Pertanyaannya sederhana banget orang. Bagaimana pembuat nomor urut? Astagfirullah. Jadi pertanyaan orang itu semuanya ternyata di dunia nyata loh. Ini auditor loh. Mereka tuh auditor resmi. Ternyata Excelnya juga nggak terlalu jago ya. Tanyaannya bagaimana Pak membuat nomor series? Jago pintaran saudara-saudara. Yakin saya. Yakin saudara. Yakin seyakin-yakinnya kalau saudara sudah tamat, saudara bisa berkiprah betul itu loh. Nomor series, field series. Saya nggak mau ngulang loh ya. Catat aja di dalam kertas. Field series, membuat field series, varian-variannya. Gimana nih ada 001-nya, saudara bikin dong. Pak, saya nggak pakai field series, saya pakai diurutkan, boleh nggak Pak? Boleh aja. Sampai ngelarang. Saya nggak ngelarang. Saudara dengan jalan apapun. Ini ada yang RAM saya kepake banyak nih rupanya. Ini saya giniin. Tuh, bisa kan? Jadi bikin dulu 2 huruf, di double klik, ditarik juga bisa gitu ya. Apapun yang saudara anggap gampang ya, saudara anggap gampang, duit kerjakan, nggak ada larangan. Nih, ya seperti ini, diseret ke bawah. Double klik bisa nggak? Double klik kepanjangan nanti ya, saya mau sedikit aja. Ya, tuh bisa. Oke, setelah itu saudara bandingkan, hati-hati terbalik. Ketika saudara mencari keterangan ini, jangan sampai terbalik. Ya, yang dicari adalah yang lengkap, dicari yang ke tabel tidak lengkap. Jadi yang lengkap ini dicari ke tabel yang tidak lengkap. Baru nanti ketahuan, oh ini nggak ada. Jangan terbalik. Transaksi dicari ke tabel lengkap. Pasti ada. Transaksi dicari ke tabel
lengkap. Pasti ada, namanya tabel lengkap. Namanya tabel lengkap. Udah pasti ada. Jadi jangan sampai terbalik. Justru tabel ini, elemen per elemen dari yang lengkap ini dicek ke daerah yang transaksi yang diragukan kelengkapannya. Nah, 006 ternyata nggak ada di sini. 006-nya nggak ada. Tangkap. Oh, 006 itu nggak ada. Ya, itu. Selalu hambatannya adalah panik, sehingga saudara ngeceknya terbalik dan tidak akan pernah ketemu yang tidak ada panik. Gitu. Oke, 1 menit untuk mencatat-catat. Nomor 5, soal nomor 5, yang tidak diterbitkan invoice-nya. Jadi nggak ada artinya ya, nggak ada, tidak terdaftar. Jadi DO yang tidak terbitkan invoice-nya. Kita makainya DO, sini adalah sheet DO, cek ke invoice. Tabel lain, sheet lain. Ini, if isna atau conif sama dengan 0. Sama seperti yang kemarin. Itu isna. Atau tuh, sama dengan 0. Tuh, tidak ada. Ini nomor 5. Oke, sambil cerita ini. Kemarin dosen TABK rapat, salah satu yang perlu saya sampaikan kepada saudara adalah adanya perubahan kebijakan ujian. Soalnya tidak akan terlalu banyak. Tidak seleher lagi. Diusahakan soalnya tepat waktu untuk dikerjakan. Jadi apakah 2 jam, soal untuk 2 jam, pengerjaannya 2 jam, dan kalau soalnya waktunya 2,5, 2,5. Dampaknya adalah tidak ada konversi. Ini gawat nih kalau nggak ada konversi nih. Jadi saudara harus mengerjakan semaksimal mungkin ya, karena Dosko berjanji membuat soal yang sesuai dengan waktu. Nah, gitu janjinya Dosko. Terus kita berusaha meluruskan, membantu Dosko gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bicarakan untuk membantu Dosko. Jadi nggak usulan orang ditampung, usulan orang soal dosen tampung, tumpuk. Semua usulan dosen ditampung jadi seleher, nggak begitu. Dosko harus kerja keras nih, menampung, memilah, menggabung-gabungkan sehingga janji dia tepat waktu 2,5 jam, soal 2,5 jam, pekerjaan 2,5 jam itu terpenuhi. Gitu ya. Itu berita apa? Gembira atau buruk? Saya nggak tahu itu. Saya sih gembira, karena apa? Karena saudara nggak, ditunjukin kan keluhannya mahasiswa yang ngeluh, ini pembantaian, kuliahnya enak, ujiannya mematikan, semuanya banyak yang berucap tidak menyenangkan ketika habis sebelum nilai keluar ya.
Waduh, gitu. Jadi mungkin dengan pertimbangan itu kemarin Dosko, Pak Marwahadi dan Pak Agung memutuskan dan kita semuanya sepakat. Ya sudah, gitu ya. Oke, nomor 6 sudah ya, nomor 6 sudah, nomor 7 yang 50 hari lebih. Soal nomor nih, nomor 7 yang lebih dari 2 bulan. Nah, 2 bulan. Saudara-saudara, ya, 2 bulan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat riskan. Kenapa? Kalau saudara ngitungnya 2 bulan, diterjemahkan menjadi angka, ya, bulan, maka dia bisa mendekati 3 bulan atau 2 bulan beberapa hari atau 2 bulan kurang beberapa hari. Tidak fair, kurang fair. Yang paling fair adalah kalau itu diterjemahkan kata-kata 2 bulan itu menjadi 60 hari. 60 hari itu lebih fair. Jadi satuannya hari, jangan satuannya bulan. Kalau satuannya bulan bahaya banget. Kurang fair, nanti dikomplain orang gitu. Mendingan kata-kata 2 bulan ini kita terjemahkan menjadi 60 hari gitu ya. Oke, jadi sekarang invoice yang terlambat diterbitkan. Jadi kita perbandingan 2 tanggal dan selisihnya tidak boleh lebih dari 60 hari. Ya. Apa DO dulu? DO. Nomor 7 ya. Jadi ada tanggal DO sama tanggal invoice. Masukkan dulu tanggal DO. Tanggal DO di VLOOKUP ya. Tanggal DO dan tanggal invoice digabungkan, dicek selisihnya. Saya pasang angka di kolom N1 ini kuning ini agar saya bisa rubah-ubah. Kalau aslinya 60 nih, saya kasih parameter 60 hari. Nggak ada tuh. 60 hari nggak ada yang salah. Nggak ada yang lebih dari 60 hari. Tapi begitu saya ganti dengan 50, ada. Diganti dengan 40. Nah, karena ini fleksibel kayak gini ya. Nah, memang soalnya mintanya 60 sih. 60 soalnya, tetapi ada kalanya si auditi ketika kita presentasi 60 nggak ada, coba yang 50. Nah, aku udah dia ganti, coba gitu. Mengganti formulanya repot banget gitu. Dari 60 kita ganti ke 50. Ya, klik terus double klik gitu. Brut gitu. Kenapa nggak kita pasang variabel kayak gini? Bukan konstanta tetapi variabel. Angka 40 itu menjadi angka yang bisa diubah-ubah. Ya. Apalagi kalau itu sudah 30. Woi, banyak banget. Oke, formulanya adalah apabila A2 dikurangi M2 lebih besar dari $N1, $N1, maka dia artinya adalah lebih dari N1. Ini kata-katanya berikutnya adalah seperti ini. Itu adalah untuk menangkap ya yang DO sama invoice selisihnya lebih dari sekian hari. Pak, kan pertanyaan bulan, boleh aja saudara artikan seperti ini, nggak ada masalah. Yang jelas adalah kita menghindari debat, ya, kita menghindari dengan itu, dan ini lebih pasti gitu loh. Kalau kita menghitung hari itu angkanya lebih jelas gitu, daripada saudara menghitungnya bulan.
Ingat, dua tanggal itu bisa diperbandingkan ya. Selalu bisa diperbandingkan tanggal. Ini pertanyaannya Bella tadi ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah terjawab. Oke, berikutnya sudah selesai ya. Ini masih di-record. Selesai. Oke, apa namanya, si perekam PES matiin dulu PES, recordnya PES biar. Oh, mau direcord, boleh. Iya Pak, buat belajar nanti. Silakan. Jadi kalau menyaring ya, mana yang 7 hari atau tidak 7 hari, itu saudara membandingkan 2 tanggal, kolom B dan C. Yang lebih besar dari 7, saudara kasih tanda. Yang sama dengan atau lebih kecil dari 7, tidak. Yang hanya lebih besar dari 7. Ini saya kasih tandanya, ya keterangan lebih besar dari 7. Atau kata-kata dengan kata-kata apa, boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Kemudian kita hitung nih, berapa besar kata-kata ini gitu kan. Kata-kata ini yang, saudara boleh pakai apa? Ada yang pakai filter ya. Saya ini dulu, saya pakai pivot ya. Jadi kolom J ini saya masukkan di 2 tempat. Keterangannya di 2 tempat, yaitu di rows dan juga di keterangan di 2 tempat. Rows dan apa, values. Di values. Jadi dimasukkan di 2 tempat. J-nya ini row itu adalah keterangan ya, kolom keterangan, maka dia akan muncul yang strip berapa, yang lebih besar itu berapa. Itu angkanya sudah menjawab. Oh, itu 271 kali. Ya. Atau dengan cara lain, ada yang mau pakai pivot atau pakai conif. Boleh, saudara conif aja yang isinya 7 hari, conif. Maka akan muncul juga 271. Silahkan, Anda mau pakai mana? Mau menghitung 7 hari ini dengan conif atau dengan pivot, seperti itu. Olivia yang ngangkat tangan pertama nih, pakai apa? Saya pakai COUNTIF, Pak. CONIF, good. Ya, betul, nggak salah. Bisa. Ada yang pakai pivot? Walah, nggak ada yang pakai pivot. Siapa? Tasya. Oke, Tasya, makasih Tasya. Anda membiasakan diri Bapak karena pivot itu luar biasa loh. Sangat berguna. Jauh lebih cepat pivot daripada apa, conif. Ketik conif, pivot, tarik, cet, jadi gitu. Gitu ya, itu adalah kebiasaan, tapi umum mengatakan pivot lebih cepat. Ada pertanyaan mengenai soal nomor 2? Hebat, ini sudah di atas 24 tadi yang menjawab. Masih ada waktu nggak nih? Masih ada? Satu lagi deh. Soal nomor 3 ya, di sini aja deh ngelihatnya. Soal nomor 3, siap? Masih dengan CDO? Angka 5, begitu angka 5 nanti saya klik ya CDO-nya. Itunya soalnya. Ayo napas dulu. Saya minum ya. Boleh kan minum? Boleh, Saya juga Pak. minum, Pak. Saya itu dulu. Apa namanya iklan? Lemon sereh. Nih. Ini jualanku loh nih. 12.000 saya jual. Bikin sendiri Pak? Apa gimana Pak? Enggak.
Enggak, itu anak saya jualan, temannya bikin, dia jualan. Apa namanya? Kalau di Jakarta sih deket ya, kalau di daerah sana gimana ngirimnya? Kebutuhan orang yang isoman, obat teman. Ada 2 macam ini, saya ini yang less sugar. Ini less sugar ya. Tuh less sugar. Karena saya gula jadi saya nggak berani. Rasanya asam banget, tapi asam-asam enak. Terus yang pakai gula, manisnya. Harganya 12.000. Untungnya udah banyak emang. Awas kamu untungnya gede-gede. Saya sama anak saya bilang, ya Pak kan bantuin teman Pak. Gitu. Temannya bikin, terus dengan jaringan teman anak saya, dia taruh. Di Instagram ada tuh, kalau mau lihat di Instagram. DRG Niken. Wah, ketik deh Instagram, DRG.Niken. Dokter kok jualan ya? Emang saya wajibkan dia jualan. Rezeki 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang. Halal ya, yang penting halal. Jangan dagangnya barang haram. Oke, udah 15. Oh, udah lebih dari udah angka 6. Oke, saya buka soal nomor 3. Awas nih. Dalam rangka penghematan biaya listrik dan biaya lembur, pimpinan perusahaan melarang pegawai untuk bekerja di hari Minggu. Namun aturan ini sering dilanggar. Berdasarkan data ketahui bahwa sering ada pegawai yang bekerja di hari Minggu. Hitunglah berapa transaksi yang dilaksanakan pada hari Minggu setiap tahunnya. Ini datanya ada 3 tahun ya. Tahun ini ya berapa transaksi di hari Minggu? Berapa transaksi? Oke, silakan direkam. Soal nomor 3. Latihan cepat ya. Soal saya bacain dulu supaya recorded-nya tahu. Yaitu dalam rangka penghematan biaya listrik dan biaya lembur, pimpinan perusahaan melarang pegawai untuk bekerja di hari Minggu. Jadi tentunya ada transaksi yang kita harus tahu harinya apa. Namun aturan ini sering dilanggar. Berdasarkan data diketahui bahwa sering ada pegawai yang bekerja di hari Minggu. Hitunglah berapa transaksi yang dilaksanakan pada hari Minggu setiap tahun. Jadi ada unsur tahun, ada unsur minggu, dan ada unsur transaksi ya, seperti itu yang kita harus jawab. Oke, kita pakai CDO. Kita terjemahkan dulu menjadi hari. Dan kita terjemahkan juga menjadi tahun. Kita pun perlu tahun kan, bagaimanapun tahun ini menjadi hal yang penting karena per tahun. Jadi kita tahu hari Minggu, harinya, kita bisa tahunnya. Terus kemudian ya untuk hari kita apa saudara pakai? Pakai modulus atau pakai weekday? Silakan ya, ingat tap hari dulu. Pakai modulus atau weekday. Kemudian ada 2 cara ini. Kemudian pada formula untuk mengetahui tahun sudah jelas, pakai year, sudah jelas. Terus kemudian kita pivot. Yang terakhir itu ada jawaban pivot. Tahun, hari, yang dihitung adalah harinya. Ya. Berapa banyak transaksi di hari Minggu. Minggunya masukin juga ke situ. Atau nomor DO masukin ke sini. Sama dapat tuh. Ini adalah jawabannya. Ya, lihat hari. Jadi tahun di kolom. Pak, tahunnya saya masukin ke hari boleh aja. Jadi tahunnya saya masukin ke rows boleh saja, tapi harinya nanti di ini ya, dipilah yang hari Minggu aja.
Nih, kayak ini saya pilih yang hari Minggu saja karena yang hari-hari lahirnya nggak perlu dimunculkan karena yang kita perlu cuma hari Minggu aja. Terus count of hari, count of DO boleh. Count ya, bukannya sum, count di sini. Nih. Jawaban ini susah kalau memakai count if, agak susah karena dia ada minggunya, ada tahunnya gitu ya. Agak susah memakai count if. Tapi bisa juga if sama dengan Sabtu dan tahun sekian, bisa aja gitu. Jadi ada beberapa cara kalau saudara pakai formula, tapi saya anjurkan saudara mulai menyenangi pivot. Karena soal berikutnya, yang soal terakhir itu adalah fully pivot dan itu keluar di ujian. Loh, saya bilang. Keluar di ujian. Ini ada undangan Zoom untuk menyaksikan potong. Enggak ikut. Biarin aja. Saya lagi ngajar. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Gampang ya. Setelah dijawab jadi gampang ya gitu. Halo, 7 orang yang nggak bisa tadi. Kenapa Anda bingung? Kenapa Anda bingung? Ada yang menjawab harinya dengan itu nggak? Harinya ini dijawab dengan format sel. D, 3, 4 kali D. Ada nggak? Saya, Pak. Bisa? Siapa Saya, nih? Pak. Saya itu siapa? Cewek terakhir. Cewek terakhir siapa? Siska? Iya, saya, Pak. Oke, Siska. Bisa ya? Bisa dijawab ya? Bisa, Pak. Jadi waktu di ini dia terpanggil juga? Waktu di pivot atau di... Kamu prosesnya pakai apa? Saya untuk pakai memilih pivot, Pak. pakai pivot bisa ya, terpanggil ya? Ya bisa Pak. juga. Oke, Tapi jadi saya apa? Keluhannya apa? bingung, Pak. Kenapa nama hari saya itu bahasa Inggris gitu, Pak? Karena komputernya bahasa Inggris. Komputermu masih bahasa Inggris. Komputer baru ya. Ini dorong di set ya, set regional Indonesia, language Indonesia. Jadi di yang pojok kiri bawah ini diklik. Terus di sini ada, di atasnya itu ada power, ada setting. Nah, settingnya diklik. Terus di sana ada time and language. Pilih time and language-nya ya. Kemudian regionnya masuk. Location Indonesia, language-nya Indonesia. Baru deh komputer Indonesia. Kan udah diajarin dari awal. Rupanya itu biasanya orang-orang baru beli komputer. Ketahuan baru. Mau pamer kali ya. Alhamdulillah gitu. Oke, saudara-saudara semuanya. Saya sudahi dulu ini. Karena cukup lelah. Dan saya juga ingin mempersiapkan bahan. Dan saya juga pengen lihat pemotongan hewan kurban yang saya titipkan ke panitia gitu. Saya sudahi pertemuan kita hari ini dan harapan saya adalah dengan permainan-permainan seperti ini, saudara tambah seneng gitu loh dengan Excel. Oh, Excel itu ternyata nggak serius-serius banget ya, gitu loh. Ternyata Excel itu buat ya macam-macam gitu. Tidak menghitung angka yang serius, yang tegang itu enggak. Jadi dan ingat ya, saya akan bagikan setelah ini filenya, file PR ya, yang kita akan bahas pada pertemuan besok, pertemuan yang akan datang, dan jawabannya kebanyakan dengan pivot. Sebelum di pivot, datanya harus dilengkapi dulu, kayak soal nomor 8. Gitu ya. Terus saudara harus pinter. Serius soalnya itu. Nggak kayak ini main-main.
Nanti kita ketemu lagi, saya hibur lagi dengan permainan yang menarik lagi pada minggu depan. Oke, be happy, jangan tegang. Seperti itu. Oke, saya tutup file ini, stop share. Tadi absensi sudah, teman saudara juga si Aulia juga saya sudah absenkan, walaupun dia mungkin belum hadir ya di ruangan ini. Udah. Aulia, adakah orangnya? Nggak ada. Tapi saya udah absenkan tadi. Jadi biarkan dia, karena nggak hadir, nggak bisa hadir, mati lampu, dia bisa hadir di kelas lain nanti. Seperti itu, sehingga dia nggak ketinggalan ya. Nggak ketinggalan materinya. Oke, saya salam dulu kepada saudara semuanya. Selamat nyate lagi, motong kambing yang masih ada 3 hari ini kita harus motong kambing. Saya juga ada dipanggil untuk menyaksikan. Saya bilang saya ngajar nggak bisa. Billahi taufik wal hidayah. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.